wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafia. Hari ini bertugas sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah odontologi forensik. Oke, untuk sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang RPS karena ini merupakan pertemuan pertama perkuliahan awal, jadi kita sedikit membahas tentang RPS mata kuliah dan untuk materi hari ini yang akan disampaikan adalah tentang pengantar odontologi forensik. Untuk RPS kita punya capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang analisa hasil pemeriksaan fisik melalui pendekatan hukum, aspek mediko-legal, dan integrasi ilmu pengetahuan forensik dan ilmu kedokteran gigi dalam melakukan identifikasi. Untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya juga akan ada beberapa materi, yaitu seperti personal protective equipment, ada data antem dan postmortem untuk keperluan DVI, dan ada identifikasi forensik menggunakan gigi. Jadi untuk forensik di sini itu kalau kita tanya kepada orang-orang awam, orang-orang ya nggak usah orang-orang, mungkin teman-teman di sini juga pasti akan menjawab kalau forensik itu yang bedah mayat ya, yang untuk pemeriksaan pada pembunuhan ya, yang melakukan visum seperti itu ya. Nah, jawaban itu semua benar, tapi forensik di sini itu mempunyai arti yang luas dan juga mempunyai cabang ilmu yang beraneka ragam yang sangat luas sekali untuk forensik itu sendiri dan tidak hanya berada di lingkup pembedahan mayat. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang sejarah dari forensik itu sendiri. Yang pertama kita punya Orvila. Orvila pada abad 19 berhasil menemukan zat racun yang membuat dia menjadi bapak toksikologi seperti itu. Untuk pada abad 1879 di sini ada Bertillon yang menemukan antropometri, yang mana antropometri sendiri adalah pembagian ruas dari tubuh manusia seperti itu. Untuk selanjutnya di sini kita punya Han Gross yang menemukan kriminalistik pada tahun 1983 dan ada Karl Steiner menemukan tentang golongan darah pada tahun 1901. Selanjutnya yaitu bapak forensik kita ada Edmund Lockhart. Di sini dia menemukan membuat laboratorium TKP pertama di Lyon pada tahun 1913. Edmund Lockhart di sini mempunyai prinsip yang mana menurut dia setiap benda atau sesuatu yang melakukan kontak itu pasti meninggalkan jejak. Yang mana prinsip ini yang digunakan untuk melakukan investigasi pada forensik. Jadi ilmu forensik adalah metode ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa barang bukti dari TKP untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Jadi di sini tujuan akhirnya adalah untuk keadilan, yang mana metode ini bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya asal ini ternyata mungkin dilakukan sama si A, dilakukan sama si B, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi ilmu forensik ini adalah metode ilmiah yang bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan di mata hukum. Seperti yang saya bilang di awal, cabang ilmu forensik ini sangat luas dan banyak ragamnya, tidak hanya berputar di kedokteran forensik yang bedah-bedah mayat atau visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter. Di sini kita mempunyai cabang ilmu forensik seperti kriminalistik, kedokteran, odontologi yang akan kita bahas lebih lanjut nanti hari ini dan di pertemuan selanjutnya. Di sini ada toksikologi forensik juga tentang racun-racun seperti yang ditemukan pada abad 19 tadi, dan antropologi forensik di sini kita berbicara tentang identifikasi menggunakan
kranium, menggunakan tulang. Dan ada psikiatri forensik yang mana bisa berguna untuk melakukan identifikasi pada penjahat secara personal seperti itu. Jadi kita membahas tentang mengapa dia melakukan hal tersebut seperti itu. Apakah ada gangguan dari si psikisnya seperti itu. Dan ada entomologi yang mana entomologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu forensik yang membahas tentang hewan-hewan serangga yang berada di sekitaran mayat seperti itu. Uh, untuk selanjutnya ada balistik. Balistik di sini kita membahas tentang uh, ini senjata api yang mana jika senjata api itu ditembakkan dari jarak sekian dan sekian, dia mempunyai patternnya sendiri seperti itu. Dan yang terakhir kita punya DNA forensik yang mana DNA ini yang paling umum dilakukan untuk pemeriksaan. Jadi kita segala jenis bahan untuk pemeriksaan itu bisa dilakukan identifikasi menggunakan DNA forensik. Yang sudah dijelaskan sebelumnya dan ada contoh kasus yang juga di sini odontologi forensik adalah cabang ilmu dari kedokteran gigi yang mempelajari cara penanganan dan pemeriksaan benda bukti gigi serta evaluasi dan presentasi temuan gigi tersebut untuk berbagai kepentingan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, kalau tujuan akhir dari pemeriksaan forensik ini adalah untuk kepentingan hukum dan keadilan. Jadi untuk yang dibahas di ruang lingkup odontologi forensik sendiri di sini memang hanya seputar pergigian, yaitu bisa identifikasi dari mayat seperti yang sudah saya tampilkan fotonya sebelumnya. Terus juga kita dapat melakukan estimasi umur melalui gigi, juga ada pemeriksaan bite mark dan penentuan ras dari gigi serta ada pemeriksaan DNA menggunakan bahan gigi. Bisa dari saliva atau dari bagian-bagian gigi yang ada di dalam gigi tersebut. Terus juga untuk penggunaan di disaster victim identification kita punya perbandingan data ante dan postmortem dari dental record. Bahan sedikit, mungkin ini tentang hukum yang ada di Indonesia. Jadi untuk penyelidikan itu kita mempunyai dasar, jadi harus dilakukan setelah ada permintaan dari kepolisian. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan tersebut dan penuntutan serta pengadilan. Jadi di mana sih kita akan berperan para dokter-dokter gigi ini untuk dengan ilmu odontologi forensiknya ini akan berperan di pengadilan sebagai saksi ahli. Jadi menurut KUHP pasal 184 ayat 1 di sini ada barang bukti yang bisa digunakan sebagai barang bukti yang ada di pengadilan, yaitu yang pertama kita punya keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan keterangan ahli. Yang mana para dokter gigi di sini itu nanti dapat menjelaskan di keterangan ahli tentang apa yang sudah ditemukan dari barang bukti gigi yang sudah diidentifikasi melalui berbagai macam metode tadi. Selanjutnya akan bisa digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas akan dibahas di pertemuan tatap muka selanjutnya yang mana nanti akan lebih banyak lagi yang bisa kita bicarakan. Dan untuk kesimpulannya hari ini, forensik itu adalah sesuatu cabang ilmu yang luas, ilmu yang bertujuan untuk
penerapannya di hukum dan keadilan yang mana salah satu dari cabang forensik itu sendiri adalah odontologi forensik yang mana teman-teman dari dokter gigi nanti bisa menggunakan kemampuannya itu menjadi saksi ahli di pengadilan seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf untuk kelasnya ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.